Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali pembelajaran kita membaca kitab Syarah Jurumiyah karya dari Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah taala. Baik, kita masuk kepada pembahasan masdar, di mana yang diinginkan pada pembahasan masdar di sini adalah pembahasan maf'ul mutlak. Ya, pembahasan maf'ul mutlak. Kenapa penyebutannya itu masdar? Sebagaimana di sini adalah penyebutan dari Al-Imam Ibnu Jurum rahimahullah selaku penulis matan Jurumiyah. Nah, maka kita lihat di sini qala al-musannifu rahimahullah taala, musannif Al-Imam Ibnu Ajurum ya berkata, babul masdar. Bab masdar. Apa itu masdar? Ya. Masdar didefinisikan oleh Al-Imam Ibnu Ajurum di sini, dia adalah al-ismu al-mansubu, isim yang dinasab. Alladhi yaji'u thalithan, yang datang pada urutan salisan, ketiga. Fi tasrifil fi'il, pada urutan derivasi kata dalam bahasa Arab, ya, atau perubahan kata kerja. Nah, ya, yang secara istilah perubahannya dari mulai bentuk lampau fi'il madi, kemudian fi'il mudhari, baru nanti yang ketiganya adalah masdar. Masdar itu sendiri, kalau kita ingin definisikan secara mudah, dia adalah kata kerja yang dibendakan. Nah, kata kerja yang dibendakan. Dia asalnya kata kerja, namun dibendakan. Seperti itu. Ya. Contohnya di sini adalah doroba. Doroba adalah fi'il madi dari memukul. Berarti apa artinya? Telah memukul. Yadribu. Yadribu artinya apa? Sedang memukul. Nah, kemudian dorban. Dan dorban inilah masdar. Dan bentuknya seperti itu. Nasab ya. Nah, dorban. Artinya apa? Artinya pukulan. Namun terkadang dalam kalimat, kata yang berbentuk masdar, dia tidak selalu diartikan layaknya kata benda, isim begitu ya. Namun dia juga bisa diterjemahkan layaknya kata kerja, begitu. Naam ya. Wahwa kismani, dan pembahasan masdar atau maf'ul mutlak, dia terbagi menjadi dua. Ada yang lafzi, ada yang maknawi. Bagaimana masdar lafzi dalam kalimat? Yang ini maksudnya adalah maf'ul mutlak gitu ya. Fa in wafaqa, kalau lafzuhu, na'am, lafalnya itu wafaqa sama dengan lafal fi'ilnya. Maksudnya apa? Kalau lafal masdarnya, masdar yang didatangkannya itu sama lafalnya dengan lafal fi'ilnya. Contoh di sini. Qataltuhu qatlan. Qataltuhu qatlan. Nah, ya. Bisa juga kalau kita pakai doroba. Nah, dorobtu dorban. Nah, ya. Qatlan dan dorban inilah yang dimaksud sebagai maf'ul mutlak. Ya. Yang dimaksud sebagai maf'ul mutlak.
bentuknya masdar. Dia didatangkan di dalam kalimat tersebut untuk apa? Untuk menegaskan fiil sebelumnya. Maka oleh sebab itu, dia didatangkan, lafalnya diambil dari apa? Dari lafal fiil sebelumnya. Kita tahu dorban ini kan masdar dari doroba. Kotlan ini masdar dari kotala. Nah, ini yang disebut sebagai masdar lafzi atau maf'ul mutlak secara lafal. Ada yang secara maknawi, berarti dia tidak diambil dari lafal yang satu, melainkan maknanya aja yang sama. Contoh di sini, wa in wafaqa makna fi'lihi duna lafzihi. Kalau makna fi'ilnya itu sama, duna lafzihi, lafalnya tidak sama, fahuwa maknawi. Maka dia disebut maf'ul mutlak secara makna. Contoh, jalastu qu'udan. Qu'udan itu masdar dari kata kerja qa'ada, yaq'udu. Nah, qa'ada yaq'udu qu'udan. Nah, sedangkan ya, sedangkan jalastu ini kan fiilnya apa? Jalisa atau jalasu, jalasa, jalasa. Nah, ya, jalasa, jelisu. Nah, masdarnya apa? Masdar dari jalasa jelisu. Julusan. Seandainya ku'ud ini dihapus dan diganti menjadi julusan, maka julusan menjadi maf'ul mutlak yang sifatnya lafzi. Karena dia terambil dari lafal fi'il sebelumnya. Namun, kalau dia sedangkan ku'udan ini kan dari kata kerja qa'ada yaq'udu. Naam, qa'ada yaq'udu. Sama maknanya, yaitu sama-sama duduk. Qu'ud dan julus maknanya sama. Begitu ya. Nah, maka dia maf'ul mutlak secara makna. Begitu pula wakumtu wukufan. Wukufan itu masdar dari waqafa yaqifu. Waqafa yaqifu wukufan. Kumtu masdarnya apa? Qiyam. Ya, qoma yakumu qiyamun. Taib. Ya. Nah, qiyaman berarti kalau wukufnya ini mau kita hapus, kita ganti qiyaman. Nah, ya. Qiyaman. Wa kumtu qiyaman. Wa ma asbaha dzalik. Dan apa yang semisal dengannya. Kita baca di sini penjelasan dari pensyarah. Ya. Jadi tatkala kita mempelajari bab masdar di dalam pembahasan mansubat, isim-isim yang dinasab, berkaitan erat tentunya dengan pembahasan sorof, yakni tasrif, perubahan kata kerja, ya, secara istilahnya. Nah, ada tasrif seperti nasoro yang suruh. Maka masdarnya adalah nasron. Ya. Berikutnya ada lagi fiil alima ya'lamu. Nah, ya. Ilman. Nah, maka nasron ilman ini adalah masdar namanya. Persis yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Ajurum definisinya. Al-ismu al-mansubu yaji'u, ya kan, salisan fi tasrifil fi'il. Datang pada urutan ketiga dalam tasrif fi'il. Ini kan urutan ketiga semuanya, nah, ya.
Kalau kita melihat kitab Ham'ul Hawami karya Al-Imam As-Suyuti atau Syarah Ibnu Aqil ala Alfiyah Ibnu Malik beserta hasyiahnya Al-Khudari atau Syarah Syudzul Zahab ya Ibnu Hisham, Syarah Syudzul Zahab karya Ibnu Hisham ya atau Syarah Alfiyah Ibnu Nazim, dia Usalik ala Awdahil Masalik Ibnu Hisham. Nah, ya. Maka definisi yang diutarakan oleh mereka semua, para alim ulama nahwu, mereka katakan masdar di sini adalah maf'ul mutlak. Dan maf'ul mutlak definisinya, ya, definisi dari maf'ul mutlak itu apa? Al-masdaru al-fadlatu al-mu'akkidu li'amilihi. Ya, nah. Maf'ul mutlak yaitu apa? Masdar. Nah, al-masdaru al-fadlatu. Al-masdaru al-fadlatu. Ya. Al-mu'akkid. Al-mu'akkidu. Nah, li amilihi. Ya. Li amilihi. Awil mubayyin. Atau dia mubayyin. Nah, ya. Mubayyinu. Li nawaihi. Dan ini sekaligus fungsi dari maf'ul mutlak itu sendiri. Auli adadihi. Ya. Apa maknanya di sini? Maf'ul mutlak itu adalah masdar. Tadi lafalnya datang dalam urutan ketiga di tasrif fi'il. Ya. Dan di situ nantinya maf'ul mutlak di dalam kalimat dia sebagai fadlah. Fadlah di sini adalah penyempurna, nah, penyempurna kalimat. Atau bisa juga kita katakan pelengkap kalimat. Ya, nah. Al-mu'akkid dan ini fungsinya. Fungsi maf'ul mutlak didatangkan di dalam kalimat. Nah, bukan hanya sebagai penyempurna dan pelengkap semata untuk kalimat tersebut, melainkan ada sisi takkid ya, menguatkan, menegaskan. Menegaskan apa? Menegaskan amilnya. Ya, menegaskan apa? Amil. Nah, atau dia datang bisa dalam kalimat fungsinya apa? Al-mubayyin li naw'ihi. Untuk menjelaskan jenis. Ya, untuk menjelaskan apa? Jenis. Nah, ini penting sekali. Dan yang ketiga itu untuk apa? Menjelaskan jumlah li'adadihi. Ya. Berarti maf'ul mutlak sekurang-kurangnya memiliki 3 fungsi. Ya, tatkala didatangkan di dalam kalimat. Yang pertama, untuk menguatkan amil. Kedua, untuk menjelaskan jenis. Dan yang ketiga, untuk menjelaskan ya jumlah atau bilangan. Nah, maka contoh yang diberikan oleh Al-Imam Ibnu Ajurum di sini, ya, baik yang lafzi, maf'ul mutlaknya, maupun yang maknawi. Ya, maka di situ untuk menguatkan amil. Untuk menguatkan amil di sini. Ya, maf'ul mutlak datang dalam kalimat qatal tuhu qatlan untuk menguatkan amil. Ya, amil itu fiilnya. Begitu pula qu'udan dan wukufan untuk menguatkan perbuatan berdiri wukuf ya. Qu'ud didatangkan dalam kalimat jalastu qu'udan untuk menguatkan perbuatan duduk jalas ya. Lalu bagaimana contoh kalau maf'ul mutlak dalam kalimat itu didatangkan untuk menjelaskan apa? Jenis. Nah, contoh kita pakai dorob. Ya, contoh kita pakai dorob.
Dorobtu, ya. Dorba al amir. Amir itu pemimpin. Nah, bagaimana cara menerjemahkan? Nah, dorba di sini dia adalah masdar, ya. Nah, dorba di sini dia menjadi masdar. Ya, bentuknya aja masdar kan dari dorob, ya. Maka dia lafzi atau ma'nawi dorba di sini? Dorba di sini, ya, maf'ul mutlak, masdar, lafzi atau ma'nawi? Ana tanya antum. Lafzi. Lafzi, ya, karena terambil dari lafal fiilnya kan. Nah, begitu. Namun fungsinya apa di sini? Fungsi maf'ul mutlak didatangkan dalam kalimat kan di dalam kalimat kan tiga, ya, untuk menguatkan amil, yang kedua untuk menjelaskan jenis, yang ketiga untuk menjelaskan apa? Jumlah atau bilangan. Maka di sini fungsinya adalah fungsi yang kedua untuk menjelaskan jenis. Jenis pukulan. Nah, dia kan bersandar nih kepada mudhaf ilaih amir. Nah, kita menerjemahkannya bagaimana? Aku memukul. Dorobtu artinya apa? Aku memukul. Ini di kitab-kitab para ulama banyak seperti ini ya. Maf'ul mutlak didatangkan untuk menjelaskan jenis. Dorba kita tulis seperti pukulan. Nah, gitu. Seperti pukulan. Ada penerjemahan seperti di sini. Padahal kagak ada yang namanya harfu tasbih. Ya kan? Nah, jadi ketika tidak ada harfu tasbih, bukan berarti tidak boleh kita menerjemahkan seperti. Boleh, kalau memang secara pemaknaan dia apa? Menuntut untuk adanya kata seperti dalam penerjemahan. Nah, contoh dalam kasus ini, ya, maf'ul mutlak yang didatangkan dalam kalimat guna menjelaskan jenis. Dorbal amir. Seperti pukulannya siapa? Amir. Pemimpin. Gitu ya. Nah, ini fungsi yang kedua. Nah, nah kalau nanti i'rabnya bagaimana? I'rabnya sama aja. I'rabnya sama aja. Nah, ya. Dorba. Dorba kita i'rab bagaimana? Ya maf'ulun mutlakun. Dorba itu kita i'rab maf'ulun mutlakun. Mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fathah az-zahiru ala akhirih. Selesai sudah. Gitu ya. Nah, contoh fungsi yang ketiga bagaimana? Contoh fungsi yang ketiga, dorobtu dorbatain. Ya, dorbatain. Nah, dorbatain. Aku memukul dua kali pukulan. Dorbatain ini dua kali pukulan. Ingat, dia bukan hal loh dorbatain. Dorbatain bukan hal loh. Melainkan apa? Maf'ul mutlak. Karena kan dia terambil dari lafal fi'il sebelumnya. Dan memang itu bentuk masdar dari doroba. Masdar dari doroba apa? Dorban. Ya. Bisa juga dorbatan. Begitu. Ya. Nah, sampai sini bisa difahami sebelum kita membaca syarah. Jadi tinggal enak kita baca syarahnya aja langsung. Gitu ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan?
Baik, barakallahu fiik. Qala syarih wafaqahullah. Berkata pensyarah di sini Syekh Saleh bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah taala wafaqahullah. Semoga Allah memberikan taufik kepada beliau dan tentunya juga kepada kita yang mengkaji ya matan jurumiyah melalui penjelasan beliau ini. Dzakara al-musannifu, seperti biasa beliau katakan dzakara al-musannifu. Musannif yakni al-Imam Ibnu Ajurum. Al-Imam Ibnu Ajurum dzakara. Dzakara artinya menyebutkan, fi'lun madin mabniun 'alal fathhi, itu i'rabnya. Menyebutkan as-tsaniyah. As-tsaniyah bagian yang kedua, min ya, min. Nah, bagian yang kedua dari mansubatil asma. Ya, dari isim-isim yang dinasab, wahwa, dan dia adalah bab tentang masdar. Babul masdari. Wal maksud, dan yang dimaksud minhu dari bab masdar huna di sini adalah al-maf'ulu al-mutlaq, yaitu bab tentang maf'ul mutlak ya. Nah, bab tentang maf'ul mutlak. Baik. Bidalalati taqsimi wa tamtsili, taqsim at-taqsim wa tamtsil. Ya, dengan petunjuk at-taqsim ya, adanya pembagian. Wa tamtsil, dan juga apa namanya? Contoh. Nah, ya, permisalan. Baik. Fal masdaru, maka tentu di sini masdar ausa'u ya. Masdar itu ausa'u, lebih luas, min hadza, dari ini. Artinya apa? Kalau menggunakan istilah masdar itu terlalu umum ya. Kalau istilah nahwunya, nah, yang lebih tepat adalah maf'ul mutlak. Jadi ya, istilah lebih tepatnya, nah, itu adalah maf'ul mutlak. Karena kalau disebutkan masdar saja itu umum maknanya. Maka di sini beliau kerucutkan ya selaku pensyarah, yang dimaksud pembahasan masdar di mansubat al-asma, isim-isim yang dinasab, itu adalah pembahasan tentang maf'ul mutlak ya. Kita lihat di sini, fa innal masdara, karena sesungguhnya masdar indahum, di sisi mereka, maksudnya adalah menurut para ulama nahwu, huwa, dia adalah ismul hadath al-jari ala fi'lihi. Ismul hadath. Nah, ya. Yaitu apa? Nama dari suatu kejadian. Al-hadath ma'nahu apa? Kejadian. Al-jari ala fi'lihi. Al-jari yang berlaku ala fi'lihi, atas fi'ilnya. Au ghairi fi'lihi, atau selain dari fi'ilnya. Famathalan, maka sebagai contoh. Nah, ya. Sebagai contoh di sini kita lihat ada kalimat apa tuh? A'jabani fahmuka. A'jabani fahmuka. Pemahamanmu membuat aku takjub. Ya, pemahamanmu, fahmu itu fa'il dari a'jab. Ya, fa'il dari a'jaba. Nah, nunnya di sini nun wiqayah, yaknya ya mutakalim sebagai maf'ul bih. Fahmuka itu kan idofah, fahmu sebagai fa'il dan sekaligus mudhof untuk kaf. Nah, ya, fa'ilnya fa'il a'jaba. Masdarun, masdarun, nah, ya, nah, lam, ya, lam, nah, lam, maka di situ masdarnya tidak apa? Nah,
Ya. Yajri, lam yajri, wafqa fi'lihi. Masdarun lam yajri wafqa fi'lihi. Nah, di sini bagaimana kita memahaminya? Masdarnya tidak berlaku sesuai dengan fiilnya. Fahmu. Naam. Ya. Maka a'jabani di sini disebut sebagai syai'un. Sesuatu. Wal fahmu syai'un akhar. Akharu. Dan faham ini adalah sesuatu yang lain. Maksudnya bagaimana? Jadi maksudnya adalah terkadang ada masdar yang dia itu bermakna fi'il. Ya, seperti dalam kalimat a'jabani fahmuka. Nah, ya. Jika kita terjemahkan pemahamanmu membuat aku takjub. Ya, maka masdar di situ bermakna apa? Fa'il, sorry bukan fi'il ya. Bermakna fa'il. Gitu, fahmu. Fahmu ini masdar bukan? Masdar. Bentuknya masdar dia. Dari kata kerja fahima yafhamu. Ya kan? Fahman. Itu. Fahmu. Taib. Nah, ya. Tapi kedudukannya dia bukanlah menjadi maf'ul mutlak. Bukan menjadi maf'ul mutlak. Dia hanya menjadi apa? Fa'il kedudukannya. Kalau kita berbicara bentuk sigohnya fahmu itu apa? Masdar dari fahima yafhamu. Gitu ya. Maka inilah yang tadi dikatakan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin. Dengan penyebutan masdar itu maknanya umum. Seperti itu. Maknanya umum. Sekarang kita masuk definisi dari maf'ul mutlak. Ya, maf'ul mutlak. Wa ammal maf'ul mutlaqu wa ammal maf'ul mutlaqu fahuwa alladhi yakunu fihi ismul hadath jariyan ala fi'lihi haqiqatan aw hukman kama sayati. Adapun maf'ul mutlak maka dia adalah isim yang maka dia adalah isim untuk suatu kejadian. Ismul hadath jariyan tentunya yang berlaku ala fi'lihi atas fi'ilnya. Hakikatan baik secara hakikat au hukman atau secara hukum. Ya, nah. Nah, jadi maf'ul mutlak itu keberadaannya memang apa? Menjelaskan dari fiilnya. Sementara kalau masdar itu tidak mesti. Contoh seperti kalimat a'jabani fahmuka. Fahmuka memang bentuknya masdar. Ya. Apakah dia menjelaskan fiil sebelumnya? Tidak. Ya, karena dia sebagai fa'il. Begitu. Dia sebagai fa'il. Nah, ya. Dia sebagai fa'il untuk a'jabah. Menakjubkanku. Ya, ya mutakalim situ. Nah, kalau maf'ul mutlak jelas keberadaannya memang dimaksudkan untuk menjelaskan fiilnya. Nah, ya. Maka oleh sebab itu fungsi pertama maf'ul mutlak adalah ya menguatkan amil. Baik. Di sini kita lihat contoh yang diberikan oleh Al-Imam Ibnu Jurum dan dijelaskan oleh Syekh Salih Al-Utsaimin. Nah, kakaulika kumtu kiaman. Nah, kumtu kiaman. Nah, au kumtu wukufan. Lah bahasa. Kumtu kiaman sama aja kiaman masdar
datang di kalimat tersebut sebagai maf'ul mutlak untuk menjelaskan amil. Dan qiyaman di situ kita sebut maf'ul mutlak ma'nawi atau lafzi? Lafzi, ya kan? Karena terambil dari lafal fiilnya. Kumtu kan dari kata koma, yakumu, qiyam. Berikutnya kumtu wukufan, sama di sini wukufan, ya. Bentuk masdar datang dalam kalimat nah menjelaskan amilnya, ya. Dan dia maf'ul mutlak apa? Ma'nawi. Fal qiyamu wal wuqufu kilahuma maf'ulun mutlakun, ya. Setiap dari keduanya baik qiyam maupun wukuf itu disebut maf'ul mutlak. Kenapa? Kenapa? Li'annahu jaa'a ala nasaqi fi'lihi. Ya. Li'annahu jaa'a ala nasaqi fi'lihi. Karena dia datang, ya. Karena dia datang untuk apa namanya? Nasaq menjelaskan fiilnya. Ya. Menjelaskan fiilnya. Tarotan terkadang bil haqiqah, ya kan? Ya. Terkadang dia menjelaskan dengan hakikatnya, maksudnya bahwa dia berasal dari lafal dan makna yang sama dengan fiil sebelumnya. Itu yang dimaksud dengan haqiqah. Ya. Bi an kana min lafzihi wa ma'nahu. Nah, itu tadi penjelasannya. Wa taratan 'alal hukmi bi an kana min ma'nahu duna lafzihi. Ya. Terkadang dia juga ya datang secara hukum saja. Yang artinya apa? Nah, kana min lafzihi, yang artinya apa? Kana min ma'nahu duna lafzihi. Maknanya sama tapi lafalnya tidak. Gitu ya. Fal wukufu huwal qiyam bi'tibaril makna. Maka wukuf itu adalah qiyam. Ya. Secara makna jikalau kita melihat dari sisi tersebut. Kalau kita lihat dari segi lafal dia berbeda. Karena memang dia berasal dari derivasi kata yang berbeda pula. Nah, berikutnya. Wahaddahu al-musannifu. Nah, ya. Al-Musannif Al-Imam Ibnu Ajurum, ya, Al-Imam Ibnu Ajurum membatasi. Maksudnya apa? Mendefinisikan. Mendefinisikan dari masdar atau maf'ul mutlak di sini, yakni al-ismul mansubul ladzi yaji'u tsalisan fi tasrifil fa'il, yaitu apa? Masdar. Ya, isim yang nasab datang dalam urutan ketiga di tasrifinya. Maka di sini kita harus tahu maf'ul mutlak tentunya mabniun ala salasati usul. Terbangun di atas 3 landasan pokok. Nih maf'ul mutlak nih. Maf'ul mutlak biar nanti nggak ketukar sama tamis, hal, maf'ul bih dan yang semisalnya. Yang pertama annahu ismun. Yang namanya maf'ul mutlak dia harus isim. Fala yakunu fi'lan wala harfan. Ya, nggak ada cerita maf'ul mutlak itu fi'il maupun huruf, nggak ada. Udah dikasih tahu isim ya isim berarti. Naam ya. Berikutnya wasani, ya. Asas pondasi dari maf'ul mutlak yang kedua annahu mansub. Berarti nggak ada maf'ul mutlak yang di domah, nggak ada maf'ul mutlak yang di kasroh. Karena kalau sudah di domah ya rofa, kalau sudah di kasroh ya jir, ya mansub begitu. Fala yakunu marfu'an wala makhfudhan. Ya. As-salis, ketentuan yang ketiga annahu yaji'u salisan fi tasrifil fi'il. Nah, bentuknya dia harus bentuk masdar. Sebagaimana kata yang datang dalam urutan yang ketiga di tasrif fi'il, dalam urutan tasrif fi'il ya, yang ketiga. Tuh. Wa hadza taqrib. Nah, ya, wa hadza taqrib. Nah, Masya Allah nih. Ternyata ini hanya pendekatan saja. Wa hadza taqrib artinya ini pendekatan. Zakarahu al-Makudiyu. Zakarahu al-Makudiyu. Al-Imam
dan yang selainnya wa ghairuhu. Al-Imam Al-Makudi dan yang selainnya, maksudnya ulama nahwu selain Al-Imam Al-Makudi menyebutkan maf'ul mutlak. Ya, menyebutkan maf'ul mutlak ihalatan ala tasarrufin nuhati fi tasrifil fi'li. Ya, fi tasrifil fi'li. Baik. Al-Imam Al-Makudi dan yang selainnya ini menyebutkan tentang apa namanya ihalatan, kebolehan untuk para ahli nahwu, ya, ihalatan ala tasarrufin nuhah. Kebolehan untuk para ahli nahwu itu apa? Mentasrif di dalam tasrif fi'il dan mendekatkan caranya. Begitu. Ya. Wa taqribi wujuhihi. Nah, fi tasrifil fi'li wa taqribi wujuhi, dan mendekatkan apa? Sisi-sisinya. Fa innahum yaquluna mathalan. Maka sesungguhnya mereka ulama nahwu mengatakan contoh doroba yadribu idrib dorban. Ya. Nah, jadi mereka mentasrif fi'il dengan mendatangkan masdar tidak pada urutan ketiga, melainkan di urutan yang keempat tuh. Ya. Doroba, ini urutan pertama dalam tasrif fi'il. Fi'il madi dia. Ya, kemudian yadribu datang dalam urutan kedua di tasrif fi'il sebagai fi'il mudhari bentuknya. Kemudian idrib yang ketiga fi'il amr. Dan yang keempatnya apa? Masdar baru dorban, ya. Jadi di sini maksudnya apa? Tidak ada keharusan dalam mentasrif, urutannya itu harus fi'il madi, fi'il mudhari, kemudian masdar. Tidak harus seperti itu. Ini yang ingin dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin di sini. Ketika Imam Ibnu Ajurruh mengatakan yaji'u salisan fi tasrifil fi'il, gitu. Itu sebagai pendekatan aja sifatnya. Tidak mesti masdar itu datang di urutan ketiga dalam tasrif fi'il, enggak. Contohnya bisa datang di urutan keempat. Berarti yang ketiganya apa? Fi'il amr. Gitu ya. Nah, berikutnya fa'indahum ya'ti tsalitsan fi tasrif. Fa'indahum ya'ti tsalitsan fi tasrif idza urida. Ya. Ad-dalalah ala ma yaqa'u bihi al-fi'lu. Fa'indahum, maka di sisi mereka, di sisi para ulama nahwu, ya'ti tsalitsan, ada yang mendatangkan masdar di urutan ketiga fit tasrif, dalam tasrif fi'il. Idza, apabila, ya, urida, na'am, ya, diinginkan, ya, apabila diinginkan penunjukannya alama yaqa'u bihi al-fi'lu, atas apa yang terjadi kepadanya suatu perbuatan al-fi'lu. Ya. Nah. Contoh di sini doroba yadribu dorban. Wadrib. Ya. Huwa inda haula'i fi'lu amrin tabi'un lil mudhari'i. Ya. Dan idrib ini menurut beberapa ahli, ya, ulama nahwu, itu kan fi'il amr. Fi'il amr itu mengikuti fi'il mudhari'. Nah gitu. Ya. Tabi'un lil mudhari'. Mengikuti mudhari'. Ini menurut beberapa ahli nahwu. Fi'il amr itu mengikuti fi'il mudhari'. Maka ketika nanti dalam tasrif, ada yang mentasrif, ya, fi'il amr terletak setelah apa? Fi'il mudhari. Baru nanti masdarnya terletak di urutan keempat setelah fi'il amr, ya kan? Fi'il amr terletak setelah fi'il mudhari, begitu. Di urutan ketiga. Wa hadhihi tariqatul kuffiyyin, dan disinilah kita mengetahui wa hadhihi tariqatul kuffiyyin, dan inilah caranya orang-orang Kufah demikian. Jadi orang Kufah itu ketika mentasrif fi'il mudhari terletak di urutan keberapa? Ketiga. Ya, fi'il amr, ya. Menurut orang-orang Kufah, fi'il amr itu terletak di urutan keberapa? Di urutan ketiga. Nah, ya.
Menurut orang-orang Kufah tuh, ya, mereka memiliki cara tersendiri. Fi'il amr itu terletak di urutan ketiga, tepat setelah fi'il mudhari. Ingat, fi'il amr terletak di urutan ketiga, tepat setelah fi'il mudhari. Berarti masdarnya di urutan keberapa? Jika kita melihat cara orang Kufah, ya jelas. Orang Kufah ini menempatkan masdar di urutan yang keempat setelah fi'il amr. Gitu ya. Nah, fahum yakuluna, maka mereka mengatakan doroba yadribu dorban. Ya. Nah, dan mereka menjadikan fi'il amr, ya, wa yaj'aluna fi'lal amri, wa yaj'aluna fi'lal amri, ya, nah, mundarijan. Mundarijan fil fi'li al mudhari'i. Ya, mundarijan terletak, berada. Dan mereka menjadikan fi'il amr itu berada atau terletak, ya, fil fi'lil mudhari. Ya. Pada fi'il mudhari di sini maksudnya apa? Setelah fi'il mudhari. Nah, li'annahu tabi'un lahu. Li'annahu tabi'un lahu. Karena dia mengikuti fi'il mudhari. Artinya apa? Karena sebetulnya fi'il amr itu turunan dari fi'il mudhari. Ini menurut orang Kufah. Menurut Kufah, fi'il amr itu adalah turunan dari fi'il mudhari. Itu kajiannya agak dalam, tidak kita bahas tentunya di pembahasan malam hari ini. Nah, ya. Jika kita ingin membuat fi'il amr, yang diperhatikan adalah fi'il mudhari'nya kan? Terutama fi'il mudhari' dhamir mukhattab. Maka ulama Kufah mengatakan urutan tasrif yang lebih bagus itu adalah doroba yadribu idrib. Gitu. Doroba yadribu idrib. Biar kita tahu nanti pola fi'il amrnya bagaimana. Karena nggak akan lepas dari apa namanya tuh, sisi-sisi dari fi'il mudhari' sebelumnya. Yadribu dan idrib. Ah, ya. Fa fi'il. Fa fi'ilnya kan di kasrah. Mengikuti fa fi'il yang ada di mana? Ain fi'il ya, afwan. Ain fi'il. Ain fi'ilnya kan di kasrah tuh. Ya, yadribu kan begini nih. Yadribu. Ini fi'il mudhari. Kemudian fi'il amrnya apa? Idrib. Ain fi'ilnya mana ain fi'ilnya? Ro kan? Ya. Ro ain fi'ilnya. Ain fi'il yadribu, ya, itu kasrah. Maka tidak akan lepas nantinya di ain fi'il idrib ketika bentuknya fi'il amr. Maka dia juga di kasrah. Nah, inilah menandakan bahwasannya fi'il amr itu salah satu sisinya sebagai apa? Turunan dari fi'il mudhari. Itu salah satu sisinya. Nah, fi'il amr dikatakan sebagai turunan dari fi'il mudhari. Dan untuk memudahkan ulama Kufah langsung membuat urutan apa? Doroba yadribu idrib, ya. Fi'il amr tepat setelah apa? Fi'il mudhari peletakannya di urutan ketiga. Summa ja'alahu kismain. Kemudian Al-Imam Najuru menjadikan maf'ul mutlak ini dua bagian. Ada yang lafzian, ada yang maknawian. Ya. Falafzi ma wafaqa lafzuhu wa ma'nahu lafza fi'lihi wa ma'nah. Ya. Nah, maka ya, maf'ul mutlak atau masdar lafzi itu adalah yang lafaznya sesuai dengan maknanya. Lafaznya sesuai dengan maknanya. Gitu ya. Wa matsala lahu al-musannifu. Wa matsala lahu al-musannifu biqaulihi, musannif memberikan contoh untuk maf'ul mutlak yang lafzi. Qataltuhu qatlan, ya kan? Qatlan di sini i'rabnya adalah maf'ulun mutlakun. Selesai. Ya. Dan beliau jelaskan wa faqa fi'lahu fil lafzi wal ma'na.
Wafaqa fi'lahu, ya. Qaslan di situ sebagai maf'ul mutlak, wafaqa yang menyesuaikan fiilnya. Berarti apa? Sama dengan fiilnya. Baik dalam lafal maupun dalam makna. Berikutnya wa ammal ma'nawiyyu fahuwa ma wafaqa lafzuhu ma'na fi'lihi duna lafzihi. Ya. Nah, wafaqa lafzuhu ma'na fi'lihi. Lafalnya ini sama dengan makna fiilnya. Berarti kan di situ apa? Duna lafzihi. Lafalnya beda, tetapi maknanya sama. Wa matsala lahu al-musannifu bimitsalaini, masyaallah. Musannif al-Imam Ibnu Ajurru memberikan dua contoh untuk maf'ul mutlak jenis ini yang maknawi. Ahaduhuma, salah satu di antara keduanya adalah contoh jalastu qu'udan, kalimat qu'udan tadi sudah kita bahas ya. Fal qu'ud di situ wafaqa al-julus fi makna. Ya, dia maknanya sama dengan julus. Ya. Dan yang kedua, sanihima kumtu wukufan fal wukufu, maka wukuf di situ wafaqa fi'lahu kumtu fi ma'nahu la fi lafzihi. Ya. Wukufan itu sama dengan fiilnya, menyamai fiilnya tuh dari segi makna fi ma'nahu la fi lafzihi, tidak pada lafalnya. Ya. Wa dhahaba al-jumhur berpendapat. Di sini ulama nahwu ya, mayoritas ulama nahwu zahaba berpendapat ila annal ma'nawiyya bahwasanya masdar maknawi atau maf'ul mutlak maknawi ya mansubun bi fi'lin muqaddarin. Ini penting banget nih. Dia itu dinasab bi fi'lin muqaddarin dengan fi'il yang ditakdirkan. Dengan fi'il yang ditakdirkan. Ya. Dari jenis maf'ulnya, min jinsil maf'uli, dari jenis maf'ulnya. Fa idza qulta, maka apabila kamu katakan jalastu qu'udan fa taqdirul kalam, maka takdir dari perkataan jalastu qu'udan itu adalah apa? Jalastu wa qa'adtu qu'udan. Masya Allah. Seperti inilah bentukan dari kalimat jalastu qu'udan aslinya. Maka yang menasabkan qu'ud di situ adalah fiil qa'atu yang dihilangkan. Wa idza qulta, dan apabila kamu katakan kumtu wukufan, berarti takdirnya apa? Kumtu wa waqaftu wukufan. Nah, yang menasabkan wukufan di situ adalah kalimat waqaftu yang dihilangkan. Barakallahu fiikum. Ya, kita cukupkan pertemuan kita malam hari ini. Silakan nanti disimak rekamannya. Dan jikalau ada yang ingin dibahas dan ditanyakan, silakan ditanyakan di grup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.